Salam. Pagi ini kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 26. Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 26. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah yang semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Amin." Yang terbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, terutama yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita seperti yang ada di hadapan kita, yaitu tetap tenang di tengah-tengah dunia yang bergemuruh. Sementara ketenangan itu, supaya bagaimana orang tenang, yang di sekitar kita jangan ada gemuruh, jangan ada ribut, baru kita bisa tenang. Tetapi di tengah-tengah dunia yang bergemuruh, kita dituntut untuk bisa tenang. Orang percaya yang bisa tenang di tengah-tengah dunia yang bergemuruh, artinya mereka yang sudah naik levelnya. 28 tahun lalu, sebelum saya menikah, saya hampir 7 bulan melayani di Pulau Panggang dan di Pulau Pramuka, di Kepulauan Seribu. Ada beberapa kakak orang Kristen, jadi itulah misi saya yang pertama di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Di Pulau Panggang dan di Pulau Pramuka. Jadi untuk bisa sampai ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, harus naik kapal dari Muara Angke, itu naik kapal. Mereka jual ikan hias, dari Pulau Panggang, Pulau Pramuka ditangkap, itu dijual ke Jakarta. Jadi berdasarkan kapal itulah, orang bisa kembali ke Pulau Panggang dan ke Pulau Pramuka. Saya orang yang nggak bisa renang. Jadi kalau orang bilang gaya batu, jatuh dan langsung tenggelam. Tapi karena melayani Tuhan, saya ikut untuk pelayanan itu. Saya sendiri. Saya pergi dari Muara Angke, itu berangkat siang, bisa sampai malam. Berangkat malam, bisa sampai subuh. Jadi ketika ombak itu datang, perahu kami hanya perahu pakai mesin biasa. Ombak itu datang, itu perahu kapal yang kecil itu naik ke atas. Saya yang belum pernah naik kapal yang demikian, kapal kecil, saya melihat air itu naik ke atas, ini nanti akan banting dan masuk ke perahu kami, ke kapal kami. Ternyata tidak. Dia mengikuti air itu naik. Saya sudah mulai takut. Saya menghitung ban-ban yang ada di sekitar badan
perahu itu, ini kalau dibandingkan penumpang, kalau rebutan nanti saya nggak bakal dapat ini. Hanya saya orang Kristen di kapal itu. Lainnya semua orang Muslim. Karena mereka adalah penangkap ikan dari Pulau Panggang, Pulau Pramuka dijual ke Jakarta. Saya berdoa begitu, tapi tidak ada ketenangan di hati saya. Terus saya bandingkan di dalam pikiran saya, penumpang ini semua, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kok mereka bisa tenang? Di tengah-tengah gelombang yang begitu besar, yang mempermainkan kapal kami yang kecil ini, kok bisa mereka tenang? Di mana iman saya, pikir saya? Ternyata, untuk bisa tenang, kita harus percaya. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seolah-olah ketika dunia ini bergemuruh, yakinkan dirimu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan jadilah tenang. Supaya kamu apa dikatakan? Dapat berdoa. Ketika kita berdoa di dalam satu pribadi Yesus, ada ketenangan, ada keteduhan di hati kita. Itulah yang terjadi juga di teks yang kita baca di dalam pasal 27 ini. Namun sebelum kapal itu berangkat dari Adrimitium, Adrimitium itu ada di Turki. Adrimitium ini kota kuno dulu. Itu ada di Turki. Turki itu berada di 20 benua. 5% Turki itu berada di Eropa, 95% berada di Asia. Jadi dia bisa dikatakan Turki itu berada di benua Eurasia. 95% dia itu posisinya ada di Asia. Turki itu. 5% ada di Eropa. Tetapi dia mengakui Turki itu berada di Eropa. Karena mereka ingin maju seperti warga-warga Eropa. Berangkat dari Adrimitium lah, Paulus dari Asia menyusuri setiap kota-kota Asia sampai ke Roma. Itu 14 hari. Mari kita bayangkan. Jadi, kapal yang ditumpangi oleh Paulus adalah kapal barang. Jadi mereka harus lewat kota-kota di Asia supaya mereka mendapatkan muatan untuk dibawa dari satu kota ke kota yang lain. Ketika Paulus tahu akan berangkat, dia menasihati nahkoda dan jurumudi. Dan bahkan yang menjadi penanggung jawab di atas kapal itu dikatakan di dalam ayat 10. Coba kita baca. Ayat 10 demikian. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Siapa Paulus ini? Pesakitan. Orang di penjara. Dia mau dikirim dari Adrimitium ke kota Roma untuk diadili. Bersama orang-orang di dalam penjara lainnya yang sudah digabung di dalam satu kapal. Kemudian penjahat-penjahat ini ada di dalam kontrol satu orang perwira dari kaisar di Roma. Jadi sama dengan kalau menangkap seorang teroris dari pulau lain, langsung dibawa, dan yang membawa ini betul-betul harus orang yang dipercayai oleh hukum. Jadi Paulus ini langsung ditanggung jawabi seorang perwira kepercayaan kaisar di Roma. Jadi dia seorang pesakitan.
orang terpenjara. Mengasih usul di dalam ayat 10 tadi, kita akan mengalami banyak musibah. Kita janganlah berangkat. Percaya nggak jurumudi sama nakoda? Hah? Pertanyaan saya. Siapa lu? Lu pesakitan. Gak usah campuri urusan. Kami profesional di dalam pelayaran. Kami mengerti sekali. Paulus coba memberikan nasihat. Nasihat yang berasal dari Allah. Di dalam ayat 10. Tetapi perwira yang dipercayai kaisar ini jauh lebih mempercayai jurumudi dan nakoda. Karena apa? Ya mereka itu profesionalnya, profesinya. Mereka itu sehari-harinya bergelut di laut, mengerti tentang kapal. Jadi, perwira yang dipercayai kaisar ini untuk membawa pesakitan Paulus dan orang-orang penjara lainnya, ya pasti tidak percaya kepada Paulus. Kemudian ayat 11 dikatakan, kita lihat apa yang dikatakan perwira itu. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Ketika mereka mau berangkat, Paulus mengatakan, jangan. Tetapi jurumudi dan nakoda berdiskusi dengan perwira itu, ini pelabuhan tidak bagus untuk kita bersandar berlama-lama untuk menunggu. Keadaan laut lebih tenang. Perwira, utusan kaisar itu jauh lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada seorang pesakitan yang dijemput untuk dibawa dan diadili di Roma. Itu sudah pasti. Tetapi mari kita lihat, sekalipun para profesional ini mempunyai keahlian seperti profesi mereka, tetapi terkadang membutuhkan nasihat-nasihat, membutuhkan advice dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika nasihat Paulus tidak diindahkan oleh perwira dan jurumudi itu? Kita baca di dalam ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah, bukan? Sebelumnya ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai di sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena nasihat Paulus tidak didengarkan oleh jurumudi, nahkoda dan perwira, penanggung jawab di atas kapal itu, mereka diombang-ambingkan gelombang selama 14 hari. Dan bahkan isi kapal itu sudah mulai dibuang. Mereka juga sudah tidak makan dan minum. Mari kita bayangkan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat kritis itu, kita melihat ketenangan seorang Paulus menghadapi. Sekalipun dia pesakitan orang yang akan diadili di Roma. Tapi gelombang yang begitu bergemuruh tidak membuat keyakinan dan percaya Paulus
hilang kepada Allah yang sudah berbicara di dalam telinganya. Ayat 24. Ketika angin itu semakin kencang dan mereka sudah mulai membuang bahan makanan dan barang-barang lainnya, Paulus berkata, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di tengah-tengah gelombang yang begitu besar selama 14 hari, mereka juga sudah nggak makan dan minum 14 hari. Mereka melikat air semuanya selama 14 hari. Kapan ini akan berlabuh mereka tidak tahu. Paulus memberikan nasihat kedua dalam ayat 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Ini dikatakan Paulus. Apa yang didapatnya dari Allah, dari Tuhannya yang memimpinnya selama ini. Dia katakan kepada orang, anak buah kapal, nahkoda, jurumudi, dan perwira itu, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Semuanya pasti terjadi. Apa yang akan terjadi itu apa? Ayat 24. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan apa? Selamat. Keselamatan akan terjadi kepada sekalian semua. Mari kita lihat luar biasanya. Seluruh orang yang ada di atas kapal itu selamat karena siapa? Kasih karunia dari Allah kepada Paulus. Kasih karunia yang ada pada Paulus itu terimpartasi kepada orang seisi kapal. Bagaimana Paulus, orang-orang yang ada di sekitarnya juga pasti selamat, kata Allah. Luar biasa kita melihat satu orang anak Tuhan, satu orang pelayan Tuhan yang benar. Kasih karunia Allah yang ada bagi dirinya bisa mendatangkan keselamatan untuk orang yang ada di sekitarnya. Kita baca, hati-hati. Mari. Kita ulang lagi. Ayat 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama di kapal ini akan selamat karena..." Luar biasa firman Tuhan. Kasih karunia. Karena engkau, seisi orang akan selamat. Rumah tangga kita masih bisa utuh di tengah-tengah gemuruh yang terjadi di rumah tangga kita. Usaha kita masih bisa bertahan. Perusahaan kita masih bisa bertahan di tengah-tengah gelombang corona ini. Jangan kau katakan karena engkau. Mungkin kepada orang yang ada di sekitarmu, kasih karunia itu yang ada padanya dari Allah membuat rumah tanggamu selamat, membuat usahamu selamat. Mungkin saja kenosis ini juga sudah lama tertutup.
Tetapi karena ada mungkin satu orang di sini yang mendapatkan kasih karunia dari Allah, sehingga karena kasih karunia dari Allah pada dirinya, kenosis ini masih tetap bisa bertahan. Amin. Karena itu bagimu, bertahan, supaya tetap kasih karunia Allah yang kau dapatkan itu boleh untuk membawa keselamatan di tengah-tengah di mana engkau berada. Semua itu berawal dari ketenangan diri Paulus sebagai seorang pesakitan. Sampai dia di Roma akan diadili. Mau menuju tempat pengadilan, dia harus menghadapi badai selama 14 hari. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada dia. Segala nasihatnya tidak diindahkan. Paulus sebenarnya secara manusia dia itu tertekan. Tetapi dia percaya kepada Allah. Allah sudah berfirman kepada dia. Percayalah Paulus. Oleh kasih karunia Allah, orang-orang yang ada di sekitarmu akan selamat. Orang-orang yang ada di sekitarmu, hai Bapak dan Ibu, akan selamat karena engkau. Rumah tanggamu akan selamat, hai Bapak Ibu, karena engkau. Karena itu bertahanlah. Perusahaanmu akan bertahan karena kasih karunia kepada seseorang. Jangan cepat-cepat meresign dia, membuat dia keluar. Kita tidak tahu kasih karunia siapa. Yang kasih karunia Allah itu diberikan kepada siapa. Kita bisa bertahan mungkin karena kepada seseorang itu. Kita tidak tahu. Yang jelas kita mendapatkan kasih karunia dari Allah semuanya. Di mana kita berada, keselamatan itu ada lewat kita. Untuk menyatakan berita anugerah sukacita itu. Karena kasih karunia itu sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, tabahkanlah hatimu di setiap gemuruh kehidupan yang terjadi. Hidup itu seperti kapal. Dunia itu seperti laut. Coba kita lihat. Tahu peselancar yang berselancar di ombak? Mereka semakin senang kalau ombak itu semakin besar. Dan mereka menikmati ombak itu. Ombak itu gelombang-gelombang di dalam kehidupan kalau orang yang berlayar. Tetapi ketika peselancar dengan papan lancarnya dinaiki dan pergi ke ombak yang besar, di situ mereka menikmati gelombang-gelombang itu. Semakin besar, semakin mereka menikmati. Jangan-jangan juga kita orang percaya, papan selancar kita itu yaitu iman kita kepada Yesus. Kalau peselancar, mereka naik papan selancarnya, dan itu yang dia pakai untuk menghadapi gelombang, ombak-ombak. Papan selancar kita menghadapi gelombang yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, kesehatan kita, di dalam ekonomi kita, yang bergemuruh di tengah-tengah masa COVID ini. Papan selancar itu ada, yaitu iman kita kepada Yesus. Bagaimana kita memainkan iman kita itu menghadapi gelombang-gelombang yang datang. Akhirnya bisa kita katakan sadar tidak sadar, seperti seorang peselancar yang hebat. Mereka semakin menikmati indahnya ombak gelombang itu
kalau ombak dan gelombang itu semakin besar, semakin kita menikmati hidup itu. Ketika masalah dan persoalan itu semakin besar, bisa nggak kita katakan? Sadar tidak sadar sebenarnya bisa. Ketika kita lepas dari persoalan dan masalah yang besar, ada satu kelegaan bagi kita. Seperti seorang petani, ketika bagaimana seorang petani memulai lahannya, memacul tanah, memisahkan rotan-rotan, akar-akar dari tanah, kemudian memupuknya dan menanam, kemudian menunggu panen, letih lesu dari mulai menanam sampai panen itu, seorang petani tidak akan merasakan lagi ketika dia sudah memetik hasil panennya. Seharusnya demikian kita, orang-orang yang percaya, ketika melewati masalah dan persoalan yang datang kepada kita. Legalah hati kita. Seperti dikatakan pengkhotbah pada minggu lalu, di tema yang sama, seorang ayah, orang tua akan merasa puas dan hilang semua letih lesunya ketika melihat anaknya telah lulus dari sarjana. Dan dia melihat anaknya diwisuda, dia merasakan puas. Hilang semua letih lesunya. Demikianlah seorang petani, peselancar. Dan seharusnya juga kita orang percaya. Harus kita percaya dengan papan selancar kita, yaitu iman kita kepada Yesus, bahwa kita mampu menghadapi gelombang-gelombang itu. Dan semakin besar masalah dan persoalan yang datang kepada kita, semakin kita menikmati kalau kita betul-betul orang percaya yang sudah naik level. Keyakinan Paulus akan perkataan Tuhan. Percayalah Paulus, engkau akan sampai ke Roma dan engkau mendapatkan kasih karunia. Karena engkau orang di sekitarmu akan selamat. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Dalam menghadapi badai yang datang kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah perusahaan kita, di tengah-tengah yang engkau sedang hadapi, tetaplah tenang. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tenggelam dalam lautan penderitaan itu. Percayalah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat, ketika engkau bisa berdoa, engkau tenang dan engkau akan menikmati selancarmu menghadapi masalah dan persoalan. Selamat menjadi tenang di tengah-tengah dunia yang bergelora, di tengah-tengah pandemi ini yang belum tentu kapan habisnya. Tuhan menyertai engkau. Amin. Terima kasih.